Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Bu Guru dalam pelajaran tema. Di tema kali ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 1 yang membahas tentang sumber energi. Apakah anak-anak pernah mendengar apa itu energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Nah, benda-benda yang dapat menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi. Nah, energi yang ada di sekitar kita itu ada berbagai macam bentuknya. Contoh-contoh bentuk energi diantaranya ada energi listrik, energi gerak, energi angin, energi matahari, energi kimia, dan masih banyak lagi. Nah, energi-energi tersebut tidak bisa kita ciptakan atau kita buat, serta tidak dapat kita hilangkan atau kita musnahkan. Energi-energi tersebut hanya bisa kita ubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Oke. Sumber energi yang ada di bumi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber energi fosil dan sumber energi non-fosil. Nah, sumber energi fosil itu adalah sumber energi yang berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur ratusan juta tahun lamanya di dasar bumi. Nah, ada 3 jenis sumber energi fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiga sumber energi ini paling sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sebagai bahan bakar. Ya, baik itu dalam bentuk gas LPG, bahan bakar kendaraan, mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, karena proses pembentukan dari energi fosil ini sangat lama, maka kita harus menghemat penggunaan dari sumber energi fosil ini. Karena jumlahnya bisa saja berkurang dan suatu saat bisa habis. Nah, apa saja contoh-contoh bahan bakar yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi? Ya, contohnya misalnya ya minyak tanah, bensin, solar, aftur, kemudian ada juga parafin dan lain sebagainya. Nah, itu dia adalah contoh-contoh hasil olahan dari minyak bumi yang biasa kita manfaatkan setiap hari sebagai bahan bakar. Nah, berikutnya adalah sumber energi non-fosil. Sumber energi non-fosil ini adalah sumber energi yang baru-baru dikembangkan, yaitu yang berasal dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Contohnya itu adalah energi matahari, kemudian energi angin, air, gelombang air laut, panas bumi, dan masih banyak lagi energi-energi lain yang berasal dari energi non-fosil. Nah, energi fosil maupun energi non-fosil itu sama-sama dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sebagai bahan bakar, energi-energi ini juga diubah menjadi energi listrik. Anak-anak perhatikan ya gambar yang Bu Guru berikan. Nah, kalau kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya energi listrik. Ya, mulai saat kita menyalakan lampu sebagai penerangan, ibu yang menyetrika menggunakan energi listrik juga, ayah yang sedang bekerja menggunakan komputer, atau saat kita menonton TV itu juga memerlukan energi listrik. Nah, benda-benda yang ada di sekitar rumah kita atau benda-benda yang ada di rumah yang memanfaatkan energi listrik dalam
pengoperasiannya, dalam penggunaannya itu disebut sebagai benda-benda elektronik. Nah, dalam memanfaatkan benda-benda elektronik tersebut, ada beberapa perubahan bentuk energi. Misalnya, yang terjadi pada setrika listrik itu adalah perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya itu terjadi pada benda seperti lampu. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada benda elektronik seperti kipas angin. Nah, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi itu terjadi pada benda radio, bel listrik, dan masih banyak juga yang lainnya. Kemudian perubahan energi listrik yang terjadi pada televisi itu adalah dari energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Nah, pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari itu harus seimbang ya antara hak dan kewajiban. Anak-anak ingat tidak hak itu apa? Ya, hak adalah segala sesuatu yang dapat kita terima. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Nah, begitu juga dalam pemanfaatan energi listrik. Apa saja hak kita? Ya, tentu saja kita dapat memanfaatkan energi listrik, misalnya menggunakan listrik untuk menyetrika, memasak nasi. Kita juga bisa menggunakan Magicom dengan memanfaatkan energi listrik dan lain sebagainya. Jadi kita berhak untuk memanfaatkan energi listrik yang ada. Nah, kewajiban kita apa? Ya, kewajiban kita misalnya adalah menghemat penggunaan energi. Energi apa saja? Ya, energi listrik, energi bahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan lain sebagainya. Itu semuanya harus kita hemat. Kemudian kita juga tidak boleh boros dalam menggunakan atau memanfaatkan energi. Nah, sekian dulu pembahasan kali ini tentang sumber energi dan hak serta kewajiban kita terhadap energi yang ada di bumi ini. Nah, untuk itu, Guru akhiri sampai di sini ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Selamat belajar.